Haleluya, saudara. Shalom. Selamat sore, saudara diberkati Tuhan. Hari ini saya ingin membaca 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Berbunyi begini. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, pada waktu Paulus menulis surat ini kepada Timotius, Paulus memang sedang terpuruk. Dia ditangkap karena pekabaran Injil, karena pelayanannya. Terus sebabnya dia bilang, aku menderita semuanya ini tetapi aku tidak malu. Ya, dia adalah pemberita Injil, rasul, dan guru. Dan sekarang karena dia ditangkap, pelayanannya ini dipertaruhkan pada satu kehancuran, kegagalan. Dalam keadaan terpuruk demikian, Rasul Paulus menghadapi dilema yang lebih sulit dari orang-orang dekat dia. Dalam ayat yang ke-15, Rasul Paulus berkata pada Timotius, ya, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Nah, Rasul Paulus menghadapi dilema. Ya, pekerjaan pelayanannya di ujung tanduk. Lalu semua orang meninggalkan dia, kehilangan pendukung, bahkan dikhianati. Saudara, kemungkinan seperti ini kan bisa terjadi pada setiap orang kapan saja. Apa yang kita pegang sekarang ini, pekerjaan, karir, bisnis yang sedang kita pegang, sewaktu-waktu bisa di ujung tanduk. Dan semua yang kita pegang sekarang ini, itu kan butuh dukungan dari orang lain. Kita tidak bisa melakukan bisnis seorang diri tanpa orang yang mendukungnya. Pasti yang mendukungnya misalnya pemasok atau pelanggan. Kalau pemasok mogok, tidak mau mengirim barang, lalu pelanggan meninggalkan, apa terjadi? Teman-teman dekat yang tadinya menjadi pendukung kuat sekarang meninggalkan, bahkan mungkin juga ada yang mengkhianati. Apa yang terjadi? Saudara, banyak orang menjadi patah dan pahit hati. Nah, perlu bagi kita memiliki sikap seperti Rasul Paulus. Sebab dia bilang di dalam ayat yang ke-12 yang tadi telah kita baca, tapi aku tidak malu meskipun aku diperhadapkan pada sepertinya kegagalan besar. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini penting. Tahukah saudara kepada siapa saudara percaya? Kenalkah dia? Ya, jangan hanya sekedar tahu, kenal dari kata orang, tapi kita patut tahu dan kenal secara pribadi. Yang kita percaya siapa? Yesus Kristus. Tapi Rasul Paulus tidak berhenti pada aku tahu dan kenal pada siapa yang aku percayai. Dia bilang, aku yakin dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya padaku hingga pada hari Tuhan. Rasul Paulus berkata bahwa apa yang aku miliki, itu aku terima, itu dari Tuhan. Tuhan mempercayakannya kepadaku. Kalau Tuhan mempercayakannya kepadaku, maka Tuhan menjaganya juga. Ini sangat melegakan hati, ya. Meskipun sedang berada di ujung tanduk, tapi dengan percaya bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang menjaga sampai pada hari Tuhan, sampai pada akhirnya. Ini memberikan kelegaan kepada Rasul Paulus. Aku tahu siapa yang kupercayai, Yesus Kristus. Dia tidak pernah mengecewakan, dia tidak pernah meninggalkan aku. Dia mempercayakan sesuatu kepadaku, bisnis, pekerjaan. Nah,
keyakinan bahwa semua yang kita miliki itu dipercayakan Tuhan kepada kita, itu perlu kita miliki. Kalau kita punya kepercayaan, keyakinan bahwa apa yang kita pegang sekarang ini adalah apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, maka kita mudah mempercayai bahwa Allah juga menjaganya. Karena apa yang dipercayakannya kepada kita itu sebetulnya milik Tuhan. Tuhan menjaga miliknya. Kalau saya menerimanya dari Tuhan, saya mempercayakannya kepada Tuhan. Dan saya mempercayakannya kepada Tuhan, maka aku yakin Dia memeliharanya juga. Aku terima dari Tuhan, aku percaya, maka Allah memeliharakan apa yang dipercayakannya kepadaku. Tapi dari pihakku juga, aku mempercayakannya kepada Tuhan. Tuhan menjaganya, memeliharanya sampai kepada akhirnya. Jadi saudara-saudara, jangan menjadi pahit hati kalau sedang terpuruk, hancur, dikhianati, ditinggalkan sendiri. Kenallah siapa yang saudara percaya. Sadari bahwa apa yang saudara miliki itu adalah Tuhan mempercayakannya kepada saudara. Dan percayakanlah apa yang sedang saudara miliki itu juga ke tangan Tuhan. Tuhan menjaga sampai akhirnya. Dalam penjagaan Tuhan tidak satu pun akan binasa. Tuhan memberkati saudara. Amin.